Dan jika akan demikian wasa'yu, kita itu kalau terhadap haknya Allah, termasuk terhadap hak hudud, itu berusaha untuk sitriha, menutupi. Artinya begini, suatu ketika, ini Pak cerita, suatu ketika ada seorang sahabat perempuan datang menghadap kepada beliau baginda Nabi. Beliau si sahabat perempuan tadi itu cerita kepada baginda Nabi. Ceritanya bahwasannya dia itu habis melakukan zina. Terus kemudian dia itu mengandung anak. Pada saat laporan pertama, padahal ini si wanita itu langsung menghadap Nabi. Nah, pada waktu laporan itu Nabi itu seolah-olah tidak menggubris. Nabi itu langsung belok kanan. Ternyata si perempuan tadi itu masih lagi menghadap Nabi, mengaku, Nabi, ya Rasul, saya habis melakukan zina dan janin yang ada di dalam perut saya ini adalah buah daripada zina. Nabi pura-pura nggak mendengar, belok lagi, seret. Habis itu terus kemudian bagaimana? Ternyata si perempuan tadi itu masih menghadap ke Nabi lagi. Terus bilang lagi seperti yang diakuinya tadi. Baru setelah keulangan yang ketiga kali ini kemudian Nabi itu memberikan keputusan. Keputusannya bagaimana? Ya sudah begini, kamu pulang, nanti setelah kamu melahirkan, kamu datang lagi ke sini untuk melakukan had. Jadi melakukan pidana rajam tersebut. Arti dari hadis ini tadi apa? Artinya itu bahwasanya kalau berkaitan dengan had atau dengan hudud itu hukum mati yang disebabkan karena melakukan perbuatan zina tadi itu. Kalau itu berkaitan dengan hukum hudud, selagi masih bisa ditolak dengan perkara syubhat, masih bisa ditolak, masih bisa disamarkan, maka tidak boleh dilaksanakan terlebih dahulu. Ini tadi si pelaku itu ngaku sendiri, si pelaku. Begitulah para sahabat dulu itu lebih baik mengaku meskipun mati ujung-ujungnya. Tapi di akhirat itu selamat. Itu para sahabat terdahulu. Enggak seperti orang-orang sekarang, zaman-zaman sekarang. Temannya berbuat salah malah ditutupi kalau zaman sekarang. Jadi enggak, kita para sahabat dulu seperti itu. Kalau hudud, berkaitan dengan hudud, maka berusaha untuk ditutupi. Bahkan baginda Nabi itu sampai melengos itu 3 kali, seret menghadap kanan, seolah-olah nggak mendengar apa-apa. Terus kemudian berhadapan lagi, dilapori lagi, seret beralih lagi, seolah-olah tidak mendengar apa-apa, tidak mendengar laporan atau apa-apa. Maksudnya itu apa? Pulang saja sana, dirawat, anaknya dirawat, dan jangan diulangi lagi. Serahnya begitu, pulang saja, anaknya dirawat dan jangan diulangi lagi. Seolah-olah semacam itu. Tapi ternyata si sahabat tadi itu tetap sampai 3 kali baru kemudian disampaikan keputusan. Ya sudah, sana pulang, nanti ketika sudah melahirkan baru datang ke sini untuk melakukan hukum itu. Datang kebetulan, meskipun ujungnya adalah mati. Itu para sahabat dulu itu seperti itu. Karena yang di dalam benaknya itu adalah surga. Yang penting kita itu masuk surga, bukan kemudian yang penting selamat di dunia, baik di muka orang.
Yang dikehendaki para sahabat dulu itu adalah baik di hadapannya Allah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh dari barusan tadi ya. Jadi wal qaulu bisihati yunafi dzalika. Wakama tasifu, wakama dan seperti barang tasifu yang